Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Imas Nurbayati di mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan kelas 12 semester genap. Apa kabar anak-anakku? Semoga semuanya sehat selalu ya sampai saat ini. Oke, langsung saja Ibu akan memaparkan materi tentang usaha pengolahan makanan fungsional. Ini materi terakhir di semester genap ya. Tujuan pembelajaran pada materi ini, siswa diharapkan mampu menyusun perencanaan usaha pengolahan makanan fungsional, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi dan pemasaran. Juga mampu mengolah atau membuat makanan fungsional dan mengevaluasi kegiatan usaha pengolahan makanan fungsional. Kalian tahu apa istilah makanan fungsional? Sebenarnya itu bukanlah istilah baru ya. Di Jepang sudah ada terlebih dulu itu istilah namanya FOSU, Food for Specific Health Use, atau yang diadaptasi dari istilah dalam bahasa Inggris Food for Special Dietary Use. Selain FOSU, terdapat beberapa sebutan lain untuk makanan fungsional seperti pharma food, designer food, nutraceutical food, health food, dan therapeutic food. Makanan fungsional ini merupakan sebutan untuk makanan yang dapat memberikan efek menguntungkan bagi tubuh, selain efek nutrisi yang secara prinsip memang dimiliki oleh makanan. Berdasarkan pengertian ini, terlihat bahwa makanan fungsional memiliki beberapa fungsi, yakni sebagai sumber gizi, sebagai pemberi cita rasa dan aroma, dan dapat memengaruhi fungsi fisiologis, misalnya meredam zat berbahaya, regulator fungsi badan dan kondisi fisik, mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, serta mempercepat pemulihan. Kemudian, jenis dan karakteristik bahan dan alat pengolahan dari makanan fungsional. Ada bahan pangan hewani, ada bahan pangan nabati. Bahan pangan hewani adalah bahan makanan yang berasal dari hewan, baik yang masih belum diolah maupun yang sudah menjadi hasil olahan. Bahan pangan hewani bisa diambil dari daging, kulit, telur, susu, hati, atau sebagian lainnya dari hewan. Bahan pangan hewani mempunyai banyak manfaatnya loh, termasuk digunakan sebagai produk kesehatan seperti minyak ikan, yogurt, dan suplemen. Kemudian bahan pangan nabati. Apa itu? Adalah bahan-bahan yang berasal dari tanaman, baik yang masih asli maupun yang sudah menjadi produk olahan. Bahan pangan ini bisa berasal dari batang, daunnya, bunga, umbi, biji, atau bagian lain dari tanaman. Bahan pangan nabati ini mempunyai banyak manfaat, termasuk menjadi produk kesehatan. Beberapa contoh bahan pangan nabati yang dapat digunakan untuk produk kesehatan adalah seperti jahe, lidah buaya, temulawak, ginseng, daun mint, kayu manis, dan bawang putih, serta yang lainnya. Itu adalah jenis makanan bahan hewani dan nabati. Sekarang macam-macam makanan fungsional. Bahan dasar nabati dan hewani dapat diolah menjadi produk kesehatan bagi tubuh manusia. Produk kesehatan berbahan alami yang dihasilkan dapat berfungsi untuk mengobati maupun mencegah penyakit, menjaga kebugaran tubuh, dan menjaga kesehatan. Produk kesehatan berbahan alami tentu memiliki manfaat yang berbeda-beda,
tergantung bahan dasar yang digunakan. Berikut ini beberapa contoh bahan dasar nabati dan hewani berbahan nabati. Contohnya jahe merah. Jahe merah merupakan tanaman herbal yang sudah lama dikenal masyarakat Indonesia. Rimpang jahe merah mengandung senyawa alami yang memiliki khasiat yang luar biasa. Beberapa khasiat rimpang jahe merah antara lain sebagai penguat hati, perangsang kekebalan tubuh, pencegah kemandulan, perangsang ASI, dan pencegah pendarahan di luar haid. Bahan nabati lainnya yaitu kulit buah manggis. Nah, kalian tahu ya, manggis enak, manis ya. Manggis memiliki nama latin Garcinia mangostana dan termasuk ke dalam keluarga Clusiaceae. Buah berdaging putih ini memiliki bagian yang paling bermanfaat bagi kesehatan. Apanya? Yaitu kulit buahnya. Beberapa manfaat kulit buah manggis untuk mengobati sariawan, mengatasi diare, mencegah kanker, mencegah penyakit jantung, dan membantu meremajakan kulit. Contoh dari bahan nabati lainnya yaitu kedelai. Nah, kedelai merupakan jenis kacang-kacangan yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh, seperti meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menjaga kesehatan tulang, menjaga kesehatan jantung, mengontrol berat badan, dan menjaga agar sistem pencernaan selalu sehat. Sekarang yang berbahan hewani, contohnya yaitu seperti susu. Nah, susu merupakan bahan pangan hewani yang bernilai gizi tinggi karena mengandung senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh seperti kalsium, fosfor, vitamin A, vitamin B, dan riboflavin yang tinggi. Karena gizinya yang tinggi tersebut, banyak orang yang memilih mengkonsumsi susu setiap hari. Namun, sebaiknya susu yang dikonsumsi adalah susu yang masih dalam keadaan baik, yaitu mengandung jumlah bakteri yang sedikit, tidak mengandung spora mikrobia patogen, bersih, dan masih memiliki cita rasa yang baik. Susu dapat dikonsumsi secara alami sebagai minuman susu ataupun sebagai produk yang telah diolah menjadi yogurt atau kefir. Selain itu, susu juga dapat diolah menjadi campuran beberapa produk kosmetik seperti sabun, lotion, atau face scrub. Contoh lain yaitu berbahan hewani yaitu cacing tanah. Nah, hewan yang memiliki nama latin Lubricus rubellus ini mungkin terlihat menjijikan ya. Namun, di balik penampilannya yang menjijikan, cacing tanah memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, misalnya sebagai pakan ternak, pengurai sampah organik, penghasil pupuk, bahan dasar kosmetik, maupun bahan obat. Sebagai bahan dasar untuk produk kesehatan, cacing memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya sebagai berikut: membantu memperlancar pencernaan, memperbaiki proses fisiologis tubuh, mengobati penyakit tipes, mengatasi diare. Kemudian antibiotik dalam tubuh cacing juga dapat membantu menyembuhkan penyakit diabetes, liver, kolesterol, dan jantung. Yang ketiga yaitu contoh dari bahan hewani, madu. Madu merupakan cairan kental yang manis dan menyerupai sirup. Madu dihasilkan oleh lebah dan serangga lain mengambil nektar bunga. Madu merupakan campuran antara gula dan senyawa lain. Madu mengandung fruktosa sekitar 38,5%. Seperti semua pemanis bergizi lain, madu hanya mengandung sedikit jumlah vitamin atau mineral yang berfungsi sebagai antioksidan. Senyawa tersebut antara lain skrisin, pinobansin, vitamin C, katalase, dan pinosembrin. Karena kandungannya tersebut, madu dapat digunakan untuk mengobati beberapa penyakit seperti menangkal radikal bebas yang menyebabkan peradangan pada tubuh, mengobati luka pada penderita diabetes, mengatasi kerusakan yang ada di usus besar, mengobati sakit tenggorokan dan batuk, mengurangi bau badan, mengobati luka dan bengkak, dan membantu mengatasi alergi pada tubuh.
Nah, itu adalah contoh-contoh dari bahan hewani dan bahan nabati. Sekarang teknik pengolahannya. Cara pengolahannya, makanan fungsional itu digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu pertama secara alami, kemudian yang kedua secara tradisional, dan yang ketiga secara modern. Secara alami merupakan makanan fungsional yang sudah tersedia di alam tanpa perlu pengolahan sama sekali. Contohnya buah-buahan dan sayuran segar yang bisa kita langsung makan ya, seperti madu, susu. Kemudian makanan fungsional yang tradisional, ini diolah secara tradisional mengikuti cara pengolahan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Contohnya tempe, yogurt, jamu, teh, dan sebagainya. Yang ketiga, cara pengolahannya makanan fungsional tradisional adalah yang dibuat khusus menggunakan resep-resep baru. Contohnya produk-produk makanan yang ditujukan khusus untuk diabetes seperti diabetasol dan diabetamol. Tugas pada materi kali ini yaitu kalian mencari minimal 5 bahan dasar nabati dan hewani yang belum ibu sebutkan ya, di sekitar rumah kalian atau di sekitar kalian sebagai produk kesehatan. Kemudian yang kedua, kalian praktekkan cara membuat produk kesehatan tersebut dan presentasikan hasilnya lewat video seperti biasa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.